Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di malam hari ini ya. Kita ngumpul bareng nih malam minggu. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya ya yang hadir karena sudah meluangkan waktunya di malam minggu. Harusnya weekend enak bersama keluarga tapi diminta bergabung ke Zoom pada malam hari ini untuk ikut bersama-sama belajar bersama. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang saling apa ya istilahnya ya, tidak ada yang saling ini, kita sama-sama belajarnya di sini. Jadi harapannya bisa nanti juga bisa sharing-sharing bareng kalau memang ada sesuatu hal mungkin ganjelan-ganjelan permasalahan, karena saya yakin yang hadir di sini kan juga punya harapan tersendiri ya kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di malam pada hari ini. Iya, kita bertemu pada malam hari ini di preview Chef online. Ini adalah sebetulnya kemarin ini inisiatif saya sendiri, si pribadi saya sendiri sebagai seorang trainer Chef Total Healing dari Chef Cop itu sendiri ya. Karena memang beberapa pekan yang lalu memang saya lebih banyak di offline-nya. Di Kota Malang sendiri itu ada setiap minggunya kita ada offline di preview dan baksosnya juga di Kota Malang. Dan pada malam hari ini saya kemarin tiba-tiba berinisiatif untuk membuat yang online karena saya yakin banyak yang dari luar kota juga yang tidak terjangkau untuk ininya ya, untuk hal berbagi ilmu yang seperti ini kepada Bapak Ibu semuanya. Akhirnya saya buatkan online aja lebih enak supaya bisa yang lainnya juga nanti bisa merasakan ilmu yang cukup sudah cukup banyak sih membantu saya secara personal ya. Secara personal begitupun juga teman-teman safter yang lainnya. Saya di sini juga ada beberapa teman-teman safter yang hadir juga yang pasti sudah merasakan sendiri ilmu ini yang begitu luar biasa. Nah, sebelum saya memulai, kita memulai dulu dengan berdoa supaya lebih enak pada malam hari ini karena eh, apa ya, dengan doa tersebut apa yang menjadi permasalahan kita biasanya lebih mudah diangkat oleh Tuhan itu sendiri, dan juga harapan-harapan kita pun juga nantinya juga akan diwujudkan oleh Tuhan dengan begitu mudahnya seperti itu. Iya, pada malam hari ini mari kita berdoa, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Bagi yang muslim bisa kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ya. Dan yang mungkin yang selain non-muslim bisa menyesuaikan dengan doanya masing-masing. Saya mulai pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Untuk yang muslim, silahkan kita berdoa dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaiton, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama untuk berdoa Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Sekali lagi, pada malam hari ini kita ngumpul bareng. Nanti biar yang lainnya kalau memang masih dalam hal perjalanan untuk bergabung, bisa nanti menyusul gitu aja. Iya, eh perkenalkan terlebih dahulu, Chef ini sebetulnya langsung ya teman-teman semuanya ya di Chef itu sendiri. Beliau yang menciptakan Chef itu sendiri dengan foundernya di Chefcop, dengan keilmuannya yang sudah sedemikian banyak beliau belajar dari luar negeri maupun dalam dalam negerinya terlebih dahulu, kemudian dirasa kurang ilmunya, kemudian belajar sampai ke luar negeri ya teman-teman semuanya ya. Dan beliau inilah yang menciptakan ilmu Chef itu sendiri yaitu spiritual emotional freedom technique ya. Kita di sini lebih banyak diajari bagaimana kita memiliki kemerdekaan emosi itu sendiri. Yang menentukan emosi adalah diri kita sendiri, bukan
bukan bukan dari luaran kita ya, bukan dari lingkungan sekitaran kita, bukan dari yang mungkin, pertemanan kita ataupun mungkin, di sekitaran lingkungan rumah kita, di pekerjaan ataupun di tempat-tempat sosial lainnya ya, yang menciptakan sebetulnya yang perlu menciptakan emosi itu sendiri, baik itu emosi baik maupun emosi yang enggak, itu adalah diri kita sendiri. Makanya di save kita lebih banyak, teman-teman di save itu lebih banyak memilih memilih hati pilihan emosinya sendiri itu kan. Mau orang di luar itu mau berbuat apapun yang terjadi ya kita kita tetap enjoy karena kita sudah tahu ilmunya dan kalaupun, seperti kemarin ada beberapa teman-teman yang lain kalau nggak ngenakin di hati saya ya, akhirnya apa yang terjadi ya mereka bisa merilis dirinya sendiri. Kita buat, untuk teman-teman bisa bisa menentukan nih bagaimana sebuah permasalahan itu sendiri ya teman-teman ya. Kita jadi bisa untuk kecewa ataukah kita mau tetap bahagia, maukah kita hati kita tenang ataupun damai, seperti itu. Ataupun ini dulu Pak Ahmad Faiz Zainuddin di awal-awalnya karena beliau, mengalami stres yang begitu akut katanya, seperti itu. Kemudian beliau sampai kuliah di mengambil psikologi dan itu SKS-nya sampai hal yang diperlukan sih untuk beliau pada saat itu. Beliau ngambil psikologi itu karena untuk berobat berjalan, tetapi karena ilmunya kurang, akhirnya yang ada adalah beliau banyak belajar ketemu di luar negeri maupun, juga akademisnya juga diambil dari luar negeri juga. Sehingga akhirnya ya terciptalah dengan SEF ini itu kan. Awal mula ilmunya adalah EFT teman-teman, yaitu Emotional Freedom Technique itu dari barat, dari gurunya Pak Faiz yaitu Gary Craig ya. Kemudian dirasa Pak Faiz kok kayaknya ada yang kurang ya, ilmu ini itu kan. Seperti kalau di EFT kan mengandalkan diri sendiri kan. Jadi kalau sembuh itu ya ini dari diri saya sendiri itu kan. Tetapi karena Pak Faiz adalah muslim dan juga di dalam negeri ya, akhirnya ditambahlah S di depannya yaitu spiritual. Karena apa? Sebetulnya EFT-nya itu sendiri berpengaruhnya tuh hanya S-nya itu sendiri, yaitu spiritualnya ya. Makanya nanti kalau di dalam hal, nanti di awal kita praktek, itu lebih powerful, kita lebih mengakses pada doa. Buatlah, judulnya macam ilmu. Chef ini sampai ke sini pun di 2013, Pak Faiz itu masih lagi ilmunya. Jadi ada sekitar 15 lebih ilmunya, seperti itu teman-teman semuanya. Dan di sini, di Chef itu sendiri kita mengaksesnya pada healing-nya, happiness-nya, success-nya, dan greatness-nya. Yaitu kita bisa membereskan diri sendiri dengan healing itu sendiri, kemudian nanti kalau kita sudah, bisa mengkondisikan diri kita sendiri dengan healing itu sendiri, kita akhirnya bisa happy. Makanya tadi kan saya sudah mengatakan ya, kita ini bisa menentukan sendiri, emosi kita nih yang mau kita akses itu yang mana, seperti itu. Kalau kita sudah happy, akhirnya apa? Kesuksesan pun akan hadir, seperti itu. Makanya tadi saya juga sempat cerita kepada salah seorang, eee, yang menghubungi saya bahwa kalau kita sudah healing-nya kita sudah bagus nih, kemudian kita sudah bisa happy, kita bisa menentukan emosi kita sendiri, akhirnya nanti dengan sendirinya kesuksesan itu akan mengikuti, yaitu keberuntungannya. Kemudian nanti juga setelah kita sudah sukses, kalau pesan Pak Faiz dengan teman-teman, senior, kita perlu untuk bermanfaat untuk banyak orang dengan ilmu ini, seperti itu. Dan beliau adalah, chef founder-nya yaitu Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau ini total solusi ada mentor bahwa komitmen ya pada saat ini kalau bisa, nanti ya teman-teman semuanya ya, biar kita sama-sama teman-teman saling sharing-nya. Pasti teman-teman yang hadir pada malam hari ini kan kenapa bisa hadir ke review pada malam hari ini teman-teman semuanya. Oke, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari tadi banyak ngobrolnya ya. Dari Pak Ahmad Faiz Zainuddin itu sendiri dari Chefcop, yaitu trainernya Chef Total Healing ya teman-teman semuanya ya. Biasanya kalau yang Chef Total Healing ini kita ngadakan training itu yang 1 hari full healing-nya untuk healing diri kita sendiri maupun healing orang lain, seperti itu. Nah, ini adalah saya, kemudian ini adalah profil saya teman-teman semuanya. Saya adalah seorang founder dari MLE Community sendiri, saya memiliki komunitas sendiri di dalam, kegiatan aktivitas saya seperti tadi, terus kemudian saya juga salah seorang trainer dari Chef Total Healing itu sendiri. Kemudian saya juga seorang konselor, karena biasanya kalau trainer itu pasti akan sepaket dengan konselor juga ya, kita handle konseling, biasanya teman-teman peserta yang hadir di dalam training itu pasti banyak yang ingin dia sharing-kan, tetapi mungkin malu ya di ruang training itu sendiri karena banyak orang, akhirnya biasanya menghubungi kami di dalam hal konseling yang lebih ke pribadi, seperti itu. Lebih nanti terlebih terjaga ya, untuk dalam hal
sharing permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada, seperti itu. Dan tapi di luar training pun saya juga membantu teman-teman yang lainnya untuk wilayah hal, healing-nya itu sendiri. Saya di sini konseling lebih banyak ke wilayah coaching ya. Jadi, klien itu lebih banyak saya coaching, kemudian juga akhirnya nanti kalau memang ada permasalahan yang begitu berat, kita pakai terapinya adalah terapi SEF. Sebetulnya banyak sih terapi-terapi, ilmu terapi yang lainnya juga termasuk saya, dulu-dulunya juga belajar tentang terapi hipnosis dan lain sebagainya. Tetapi semakin ke sini, lebih pasnya yang saya gunakan adalah, terapi SEF karena lebih ke aplikatif dan itu begitu cepat ya untuk dalam hal pemulihannya. Sekitar, kalau di dalam hal sesi terapi itu ya nggak sampai 1 jam, itu bisa orang, rilis dengan sendirinya. Dengan permasalahan itu ya kemudian bisa selesai pada saat itu juga, dan dengan hanya beberapa menit kita sesi terapi, seperti itu. Terus kemudian saya adalah penulis buku, ini adalah karya buku saya ada sekitar 6 ya teman-teman semuanya. Ini sebetulnya karya buku itu sebetulnya buah dari masa pandemi, karena di 2020 itu kita kosong, nggak ada aktivitas sama sekali pada saat itu, kemudian ada salah satu seorang sahabat saya menyampaikan, "Kenapa kok tidak, membuat karya buku?" Itu kan. Terus kemudian pada saat itu memang saya lagi belum ada skill menulis, kemudian tiba-tiba entah, ya mungkin ini salah satu jalan sih mungkin dari Tuhan ya, dengan saya kemudian ada keinginan ingin menulis, akhirnya tiba-tiba saya dimasukkan oleh salah seorang teman ke dalam kelas menulis pada saat itu di masa pandemi. Di masa pandemi di 2020 itu langsung saya bisa menjadi 3 karya buku pada saat itu, yang di awal-awal seperti itu. Dan kemudian inilah yang akhirnya di 2020 sampai di 2022 saya lebih banyak ke wilayah hal kepenulisan dan juga wilayah konseling. Tapi memang pada saat itu pandemi, jadi lebih banyak konselingnya via via online ataupun via WhatsApp seperti itu ya. Karena untuk bertemu secara langsung kan kita masih ada pembatasan pada saat itu. Nah, kemudian, saya juga dari kota Malang, aktivitas saya lebih banyak di kota Malang ya. Tetapi kalau memang teman-teman ada yang berkenan untuk, sampai keluar kota pun insya Allah saya juga siap untuk bisa menjangkaunya. Kemarin juga ada Bu Sul tiba-tiba kemarin menyampaikan gimana caranya bisa bagi ilmu sampai ke sini ya, itu kan. Saya katakan, ya nanti suatu saat kalau memang kita agendakan, saya insya Allah bisa ataupun teman-teman yang ada di, wilayah Malang ataupun Jawa Timur juga bisa hadir ke sana untuk membantu kita berbagi ilmu chef ke sana, seperti itu. Dan ini saya biasanya kalau di dalam hal tulis-menulis, saya lebih banyak aktif di sosial media saya. Teman-teman bisa bergabung di channel Telegram saya, di sana juga banyak tulisan-tulisan saya, ataupun mungkin, saya sharing-sharing quote kecil biasanya seperti itu, kemudian ada video-video saya bagi video inspirasi ya, di TikTok gitu kan, yang beberapa menit aja penyampaian ilmunya. Kemudian juga saya juga aktif di Instagram dan, di Facebook, di page halamannya, seperti itu. Karena kan kita lebih terbatas ya jangkauannya, pertemanannya. Jadi saya membuka di page itu saya juga aktif, karena nanti teman-teman akses, di sosial media saya, di sana saya banyak berbagi ilmu dan tulisan ataupun video-video inspirasi di sana, seperti itu. Nah, saya kepingin tanya nih, teman-teman yang hadir pada malam hari ini nih ada sekitar 10 orang ya. Apa sih yang menjadi harapan teman-teman hadir pada malam hari ini itu kan. Kemudian kira-kira ada permasalahan apa nih? Biasanya kita permasalahan itu nggak jauh-jauh dari lima dimensi. Kalau di SEF itu sendiri kita, lebih banyak mengaksesnya pada 5 nih, yang biasanya nggak jauh-jauh itu kan. Biasanya entah itu mungkin permasalahan sakit fisik, terus kemudian kita ada permasalahan emosi, kemudian ada masalah finansial, ini yang biasanya banyak orang, eee, akses itu kan, banyak hal permasalahan finansialnya, kemudian
ada masalah hubungan, entah itu hubungan antar keluarga, pasangan, anak, ataupun hubungan dengan orang-orang yang lain di tempat kerja, ataupun, pertemanan yang lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah, masalah spiritual, ini yang biasanya paling utama. Kalau, spiritualnya bermasalah, pasti yang lainnya juga nanti akan kena, kan seperti itu. Nah, dari kelima ini teman-teman lebih banyak kena di mananya nih? Dari mungkin masalah sakit fisiknya, ataupun emosinya, atau di dalam hubungan, atau finansialnya, atau spiritualnya. Mungkin teman-teman bisa chat ya di sini. Sekarang ini lebih banyak terakses permasalahan kehidupannya ada di wilayah mana nih. Dan juga eh, kemudian apa harapan teman-teman untuk hadir pada malam hari ini? Saya kepingin tahu nih. Oke. Oh, ternyata Pak Saiful Ma'arif itu Pak Arif. Oh, oke, siap-siap. Oke, ini ada yang kena masalah finansial. Untuk yang lainnya silahkan mungkin dicek ya, teman-teman yang lain. Yang sekarang ini yang sedang dialami apa sih, gitu kan, dari teman-teman semuanya. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya. Apakah sekarang sedang lagi ada sakit-sakit fisik, gitu kan, baik itu ringan ataupun berat, ataupun mungkin juga ada masalah emosi. Oke, ada tensi tinggi, berarti ini ya, masalah fisik ya. Kemudian, atau mungkin ada masalah hubungan, ada yang punya sakit hati, ataupun jengkel sama orang mungkin, yang nggak selesai-selesai. Karena biasanya satu permasalahan itu biasanya juga kena yang lain nih. Saya belakangan ini lebih banyak mendapatkan klien itu yang kena di masalah finansial, larinya ke wilayah pinjol ya. Oke, emosi dan hubungan, kemudian finansial, hubungan. Oke, iya, saya berapa belakangan ini lebih banyak ngatasi klien itu yang tersangkut dengan pinjol dan mereka kenanya ke finansial. Kemudian biasanya kalau akses finansialnya bermasalah, ini biasanya emosinya nih muncul itu kan di sana. Setelah emosinya muncul, kenanya paling juga ke hubungan. Karena lima ini biasanya saling beriringan nih. Kalau satu sudah kena ke yang lainnya, entah itu mungkin kena ke emosi, entah itu ke fisiknya, terus kemudian kena masalah ke hubungan, kemudian kenanya juga akhirnya kalau memang sudah empat semua itu kena, terakhir adalah ke spiritualnya nih. Ke wilayah spiritual akhirnya apa? Nyalain Tuhan nih. Kok saya dikasih masalah padahal masalahnya dia apa istilahnya kepinjol itu kan, hutang kepinjol itu ya karena itu efek dari dia sendiri untuk dia kepinginnya cepet dapat duit, tapi akhirnya itu membuat ribet dirinya sendiri. Sebetulnya permasalahan permasalahan kita tuh ya dari diri kita sendiri itu kan. Nah, di sini juga ada fisik dan emosi. Oke. Oke, eh komplit ya. Tapi spiritualnya alhamdulillah masih bisa terjaga semua pada malam hari ini. Nah, sekarang kalau masalahnya sudah ada, harapannya seperti apa nih setelah mengikuti review pada malam hari ini dari Bapak Ibu teman-teman semua yang ada hadir di malam hari ini? Harapannya apa nih dari banyaknya masalah-masalah yang sudah terjadi di dalam kehidupan? Oke, tensi saya normal. Untuk yang lainnya, silahkan. Oke, finansial membaik dan stabil ya. Bismillah. Insya Allah kalau kita urai perlahan-lahan nanti juga akan terurai dengan baik nanti semuanya. Karena saya juga sendiri juga awal mula kenal chef ini juga dari sebuah masalah juga. Banyak kemarin itu juga yang di preview yang offline itu kan di Kota Malang itu kan banyak yang menyampaikan, Mbak, saya itu lagi ada masalah ini itu kan banyak sekali yang dikeluhkan. Kemudian saya sampaikan, eh, ibu pikir yang punya masalah satu itu hanya ibu saja itu kan.
kami ini yang safety ini juga memiliki banyak masalah itu kan dengan cara cuma bedanya kita sudah bisa, istilahnya mengakses bagaimana kita melis semua permasalahan kita tuh sekitar kalau di training Self Total Solution kita diminta minimal menuliskan 50, kasus masalah kita itu kan. Nah, dari 50 kasus ini ya akhirnya kita mau nggak mau ya kita harus bisa merilis itu kan. Cuma bedanya dengan yang belum kenal self dengan yang sudah, ya kita sudah bisa bagaimana kita bisa merilis, masalah-masalah tersebut dengan hal menerima itu ya, menerima semua segala permasalahan kehidupan kita, dan kalau yang belum kan pasti akan kebingungan gimana nih caranya kan. Kemarin banyak yang seperti itu, keluhan-keluhannya seperti itu. Oke, membaik membaik pada fisik maupun emosi. Oke, kalau itu tadi harapannya seperti itu ya. Semoga nanti dengan hadir di sini semua permasalahan bisa terurai. Nah, kita tuh permasalahannya paling nggak jauh-jauh dari ini nanti. Nah, seperti ini 13 di sini ada yang ingin sembuh dari sakit, ada yang hidupnya lebih bahagia dengan keluarganya, kemudian tidak mudah marah atau emosi, bisa memaafkan orang lain, punya anak yang soleh dan cerdas, menjadi orang tua yang sempurna dan dengan mendidik dengan sepenuh cinta, kemudian memiliki rumah dan kendaraan yang layak untuk keluarga, menjalani masa pensiun dengan tenang dan bahagia, meningkatkan kinerja, kemudian menjadi pribadi yang dicintai banyak orang, menyembuhkan trauma dan bisa move on kan. Nah, kita paling permasalahannya harapannya banyak yang wilayah ini kan. Saya dulu juga di wilayah saya juga seperti itu. Saya banyak dari kecil lebih banyak mendapatkan trauma-trauma ataupun luka batin ya teman-teman ya. Kemudian kenapa saya dipertemukan dengan Chef gitu kan? Itu awal mula saya dari wilayah pekerjaan nih. Saya di wilayah pekerjaan itu sempat mengalami drop di 2019. Biasalah ada persaing karena saya lihat sudah nggak sehat di tempat kerja tersebut itu kan. Ya aktivitas saya di sana semakin tidak kondusif dan saya putuskan untuk saya juga pada saat itu juga saya menaruh kebahagiaan hati saya di mulutnya orang lain nih karena saya terlalu memasukkan kata-kata gak enak dari seorang teman dekat saya, akhirnya itu menjadi sakit hati saya sendiri tuh. Dan saya resign, saya keluar dari pekerjaan tersebut, malah bukannya semakin membaik, saya malah kebingungan. Karena pada saat itu juga masuk pandemi ya, jadi aktivitas semua total tidak ada, jadi tambah lagi bingungnya tuh. Dan qadarullah-nya kenapa? Ini yang biasanya menjadi pertanyaan banyak teman-teman nih di staff nasional nih. Kenapa saya kok bisa oke, kenapa saya kok bisa bentar. Kenapa saya kok bisa kenapa saya kok bisa sampai ini apa namanya, masuk ke wilayah ini apa teman-teman semuanya, saya bisa sampai ketemu dengan komunitas Chapter Bandung. Ini jadi pertanyaan banyak teman-teman kalau ketemu saya ya dari Chapter nasional, kenapa kok bisa Mbak Hufi kecemplungnya padahal dari Kota Malang kok bisa sampai ke Bandung. Itu karena awal mulanya saya healing-nya ikut kelas healing-nya itu pertama kali bukan masuk ke wilayah Self Total Solution-nya, tapi saya diketemukan Allah dengan ketemu dengan komunitas Safter Bandung pada saat itu almarhum Kang Harun, yaitu trainer dari Chef itu kan, dari muridnya Pak Faiz juga yang sudah meninggal di 2021 kena Covid pada saat itu. Nah, beliau di 2020 nih memberikan training healing pada saat itu. Nah, kemudian saya dapat informasi itu dan akhirnya saya ikut yang online seperti ini dari almarhum Kang Harun. Di situ saya merilis merilis sakit hati saya kepada seorang teman gitu kan, dan itu sudah cukup mengobati saya sebetulnya. Kalau pada saat itu saya belum dipertemukan dengan training healingnya komunitas Shelter Bandung, saya nggak tahu apa yang terjadi pada saya. Kemudian di sana saya di-healing dengan merilis satu-satu,
yang menjadi permasalahan besar saya dan akhirnya perlahan-lahan saya pulih. Tapi pulihnya masih istilahnya masih setengahnya lah, masih belum belum sepenuhnya pada saat itu. Karena ternyata di balik semua permasalahan saya yang, di wilayah hal sakit hati pada teman itu ada akar masalah yang begitu besar pada saat itu. Setelah kayaknya akhirnya emosinya semakin memuncak ya pada saat itu, kemudian di 2021 saya putuskan untuk ikut Self Total Solution karena sudah nggak ketahan. Akar masalah yang besar itu sering menjadi pemicu. Sebetulnya di dalam hal karir yang sering kita, semakin menanjak ya, kemudian tiba-tiba itu rontok jatuh dengan sendirinya, itu ada penyebabnya tuh. Nah, pada saat itu saya menemukan saya sering mengalami di dalam hal pekerjaan saya seperti itu di dalam hal karir ya, seketika setiap kali saya ingin naik, sudah mau ke puncak, tiba-tiba ada saja kejadian-kejadian itu yang membuat saya jatuh dan kemarin yang terjadi itu di 2019 dan itu kejadiannya ketemunya di permasalahannya terbenturnya dengan teman dekat sendiri. Dan itu akhirnya membuat saya menjadi sudah kayak ada alarm nih dalam diri nih, kok kayaknya sering terulang lagi kayak gini ya. Dulu-dulu saya di pekerjaan yang sebelumnya juga hampir sama seperti itu. Kejadiannya juga, walaupun polanya beda ya, pola kejadiannya, tetapi hampir sama, mirip-mirip ketika sudah mau, sampai ke puncak dan itu tiba-tiba ada aja kejadian-kejadian yang menjatuhkan saya dan saya harus memulai dari nol lagi. Dan itu terjadi di 2019 itu saya sudah gini, "Kok kayaknya ini sering terulang lagi ya?" Dan itu sudah beberapa kali saya amati dan itu terjadi lagi, seperti itu. Kemudian setelah saya amati, ternyata akar permasalahan itu bukan bukan dalam hal, yang terjadi pada teman dan lain sebagainya. Itu ada akar masalah besar yang terjadi di sana. Setelah saya amati ternyata saya, melihat ke belakang lagi dan kembali ke belakang ternyata saya punya sebuah trauma ataupun luka batin di masa kecil, yang itu, kejadian tersebut sering membuat saya kayak akhirnya serba stuck, kemudian serba takut-takutan. Kalau ngambil keputusan besar mau diambil, itu sudah bawaannya takut aja tuh. Nanti pertimbangannya banyak tuh, pertimbangannya panjang banget. Kemudian serba takutan. Nanti kalau saya mengambil keputusan ini, mengambil langkah ini, takutnya seperti ini, takutnya seperti itu, tuh kan. Akhirnya apa, ya kehidupannya ataupun dalam hal kesuksesan, ya nggak bisa maju-maju. Diri kita ya nggak berkembang-berkembang terus itu loh, ya tetap ada di situ terus. Dan, itu pun juga kejadiannya ya sudah kayak gitu terus, seperti itu. Jadi kalau dalam hal langkah mau maju ke depan itu kita banyak diemnya, banyak melihat ke belakangnya, kemudian banyak banyak ragunya, banyak ketakutannya gitu kan. Nah itu rasanya seperti apa tuh di dalam hal karir, di dalam hal, kehidupan kalau seperti itu, pasti akan stuck ya. Pasti akan stuck seperti itu dan itu nggak enak banget seperti itu. Nah, itu yang kejadian di saya seperti itu. Makanya kenapa saya, belajar ilmu self, ya karena awal mulanya dari situ. Sudah kemudian di awalnya saya kena permasalahan dengan pertemanan, di dalam hal karir, kemudian yang kedua adalah saya juga ternyata membawa trauma di masa lalu yang itu membuat saya, hidupnya ya nggak berkembang dan bertumbuh itu kan. Dan di 2021 dan disitulah saya akhirnya dipertemukan dengan, Self Total Solution pada saat saya ikut yang online karena sudah darurat banget nggak bisa ketahan itu yang namanya trauma-trauma kalau, kepicu-kepicu lagi itu sering, teringat lagi gitu kan, sering terulang kembali kan. Akhirnya dari sanalah saya dirilis. Bahkan sampai tim dari pusat itu sampai meminta saya, dari tanda tangan saya ingin dianalisa, saya traumanya ataupun luka batinnya sudah sedalam apa sih pada saat itu. Ya kemudian setelah mengikuti Self Total Solution pada saat itu, ya akhirnya saya dirilislah, rilis diri sendiri, diberi ilmunya, kemudian diberi
materi-materi tentang hal family, dan di sana banyak hal penyadaran dan yang namanya pikiran jadi terbuka seperti itu. Itu awal mula saya, di awal-awal saya belajar ilmu chef dan dipertemukan dengan chef di wilayah situ, teman-teman semuanya. Oke. Saya yakin teman-teman di sini pun juga pasti yang sudah mendapatkan ilmu chef pasti ada hal di awalnya terjadi sesuatu hal ya. Karena nggak mungkin kalau nggak terjadi sesuatu hal, akhirnya kita nggak belajar ilmu chef itu kan teman-teman semuanya. Oke, saya masuk ke berikutnya. Master Trainer, Penjual Emotional Freedom Teknik, Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji mengenyam pendidikan agama di pesantren Tahfidil Quran, Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Di bidang Personal and Family Empowerment di berbagai negara. Di antaranya Negotiation, War, Stanford Innovation, Episcopal Business School, Craig, John Hart, Carl Saito, Dr. John Goodman, Dr. Eben Alexander, dan Dr. pemegang haki. Dan menuju dengan member spiritual dan pada lebih Indonesia dan merayakan Lepsia Free tampil luar negeri. Untuk program mengatasi ketelajar, Haji Ahmad Faiz Zainuddin, Aslita Vera, Muhammad Zendi Zainuddin, Ahmad Harfardi Zainuddin. Bersama Anda semua, District Person dan 5 juta chapter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan serta membangun peradaban logos yang mencintai buat orang lain dan memperbaiki diri terus-menerus. Ya, itu tadi sedikit profil dari founder dari Chef ya, supaya teman-teman yang di sini yang masih baru pun bisa tahu Pak Faiz yang mana dan beliau belajarnya kepada siapa saja, dan kemudian beliau profilnya kayak gimana, bahkan di dalam Chef sendiri aktivitasnya sudah sejauh mana kan. Ini Chef sudah umur 17 tahun, tahun ini kayaknya masuk di umur 18 ya, nanti di akhir tahun. Dan harapan kami di 2030 nanti bisa mencapai 5 juta safter. Kenapa mencapai keinginannya ke 5 juta safter? Karena kami semua inginnya bersama Pak Faiz juga ya, bersama dengan Pak Faiz, harapan Pak Faiz nanti supaya Indonesia ini terbebas dari baik itu nanti orang-orang yang sakit-sakit fisik banyak terbantu, kemudian ini juga banyak juga kasus-kasus bunuh diri itu bisa nanti terbantukan mereka oleh dengan chef ini, karena kemarin juga di sini juga ada yang membantu seseorang yang hampir melakukan bunuh diri, kemudian dengan ilmu chef bisa membantu beliaunya untuk rilis ya, seperti itu. Makanya nih kita semua dari chef, dari para chefter itu sendiri, harapan kita supaya Indonesia nanti bisa baik itu sehat fisiknya maupun sehat sehat mentalnya. Makanya kenapa kami banyak apa ya istilahnya ya, memberikan ilmu-ilmu chef supaya apa? Supaya orang banyak terbantukan nih. Supaya nanti orang-orang bisa healing sendiri nih, bisa rilis segala permasalahan kehidupan mereka dengan sendirinya seperti itu. Iya, di dalam chef itu sendiri seperti tadi yang sudah dikenalkan ya teman-teman semuanya ya. Kita ada 4 komponen ini nih yang manfaat dari chef itu sendiri. Kita masuk ke healingnya supaya apa? Supaya kita bisa di dalam segala hal permasalahan apapun ya, baik itu sakit fisik
maupun emosi, kita bisa healing diri kita sendiri. Maupun nanti kalau kita healing diri sendiri kita sudah bisa, nanti kita di sana kita bisa membantu orang lain. Kalau kita healingnya sudah bisa, sudah mampu tuh kan, kemudian kita bisa masuk ke happiness nih. Nah, ini sangat penting sekali kalau kita sudah healing, ya kita harus happy nih. Jangan terlalu sering jangan terlalu lama stresnya. Supaya apa? Supaya kita happy nantinya. Kehidupan kita itu ya emosi kita, ya kehidupan kita ya kita yang menentukan sendiri bukan orang lain itu kan. Diri kita ini teman-teman itu adalah tuan rumahnya adalah diri kita sendiri. Yang menentukan kita bahagia, yang kita menentukan kita bisa tenang, kita bisa damai, itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanyalah orang yang hadir, ya kalau mereka ada yang menyakiti, ya kita harus bisa menerima nih, menerima apapun yang mereka berikan kepada kita dan itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk diri kita sendiri nantinya. Jadi kita nggak gampang sakit hati nih, kita nggak mudah jengkel sama orang gitu kan. Nah, di situ nanti kita bisa kedamaian hati kita nanti bisa terbentuk dengan sendirinya. Dengan healing tadi, kemudian kita bisa happy dan kalau kita sudah happy, udah otomatis kita nanti bisa mengakses pada kesuksesan diri kita. Kalau kita sudah sukses, jangan mati dulu, gitu kan. Kalau pesan Pak Faiz, kita harus masuk ke greatness. Dari greatness ini kita bisa kemudian nanti bermanfaat kepada orang lain. Kita bisa memberikan manfaat apapun kita profesinya, apapun aktivitas kita, kita bisa memberikan manfaat ini. Apa yang menjadi skill kita, apa yang menjadi kemampuan kita, itu bisa kita manfaatkan pada orang lain. Seperti itu. Makanya kenapa kita di awal-awal kita di healing dulu nih. Karena apa? Ibarat kita selama ini ya di dalam kehidupan kita dari masa kecil sampai kita sudah seumuran sekarang ini dengan umurnya teman-teman ataupun Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini ya, itu pasti selama ini banyak kita menyimpan emosi-emosi yang negatif nih di dalam hati kita, di dalam diri kita. Ya ibarat sebuah rumah, kalau kita sering mengotori rumah kita sendiri, ya otomatis rumah itu seperti apa sih itu kan? Pemandangannya pasti tidak enak gitu loh. Pasti juga aromanya pun tidak sedap gitu kan. Nah, itu yang ada di dalam rumah, di rumah-rumah kita. Itu sama saja juga dengan diri kita sendiri. Kalau selama ini diri kita tuh banyak menyimpan seperti kejengkelan, kemarahan, sedih, kemudian kecewa, bahkan sampai mungkin ada yang sampai sakit hati, bahkan sampai dendam. Nah, itu sama aja kita membuang sampah-sampah emosi ke dalam diri kita sendiri, itu kan. Akhirnya apa? Diri kita kotor. Kalau diri kita, hati kita kotor, kita nggak jernih, itu kan. Kita nggak, istilahnya nggak bersih, itu kan. Banyak sampah-sampah di dalam hati kita. Otomatis yang namanya istilahnya eh, solusi ataupun sebuah rezeki itu sendiri, itu nggak akan mau datang ke dalam diri kita. Makanya kita harus di dalam SAFE kita diberikan terapi teknik tersendiri itu kan namanya SAFE dengan safting itu kan dengan tapping dan ketuk-ketuk itu di sana kita merilis sendiri diri kita sendiri, kita bersihkan sampah-sampah emosi di dalam diri kita yang akhirnya tuh nanti akan membersihkan diri kita. Satu persatu kita bersihkan segala permasalahan-permasalahan itu kita urai masing-masing. Jadi semua biasanya kalau di Self Total Solution kita diminta 50 itu, 50 kasus sampah emosi itu kita tuliskan di dalam hal buku khusus yaitu buku khusus yang hanya kita dan Tuhan saja yang tahu isinya. Orang-orang terdekat kita nggak boleh ada yang tahu, bahkan pasangan, anak, keluarga dan lain sebagainya itu nggak boleh tahu. Di sana kita tuliskan semua sampah-sampah emosi kita yang selama ini dari kecil sampai kita sudah seusia sekarang itu dituliskan semuanya dengan cara karena dengan menulis itu sebetulnya sudah dalam hal bentuk terapi itu sendiri. Kemudian setelah kita tuliskan di sana kita akhirnya nanti kita tapping satu persatu yaitu safting dengan cara diketuk-ketuk yang akan kita nanti praktekkan di sini ya teman-teman semuanya ya. Kemudian kalau itu kita sudah bersihkan itu kan otomatis dengan sendirinya nanti
istilahnya biasanya kaca yang mudah terpecah itu kalau kita terbentur sesuatu, hati kita ini jadi kuat nantinya. Kalau kita praktekkan terus itu yang shifting dengan kita merilis 50 sampah emosi kita, itu nanti dengan sendirinya hati kita itu akan kuat. Dan itu benar-benar memang benar-benar terjadi. Itu terjadi pada saya setelah saya mengikuti Self Total Solution, itu memang iya terasa di TS yang pertama itu pada saat saya merilis sampah emosi saya yang 50, walaupun memang masih ada ya sisa-sisanya terasa-terasa itu kan masih tidak enaknya, tetapi paling tidak kita kalau terbentur dengan sebuah permasalahan yang cukup cukup riskan dan cukup besar itu kan, itu menjadi diri hati kita menjadi kuat. Jadi kalau hal mungkin nanti kita dapat virus-virus seperti omongan orang ini nggak enak, kemudian perbuatan orang ini nggak enak kepada kita, yang tadinya kita biasanya mudah marah ya kalau orang Surabaya itu ngomongnya eh, senggol bacok itu kan kalau sudah kesenggol ya pasti otomatis akan apa ya marahnya akan meledak gitu kan. Nah, itu yang hal-hal tersebut yang seperti itu tidak akan terjadi nanti. Jadi kalau ada hal kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya otomatis kita nanti istilahnya hati kita tuh kayak kuat dengan sendirinya. Istilahnya sabarnya itu juga akan terbentuk dengan sendirinya. Itu nanti kita healingnya itu. Makanya kenapa di dalam self itu ada pembersihan sampah emosi itu di self total solution ya. Itu kita harus menuliskan 50 sampah emosi itu. Kemudian satu persatu nanti kita rilis satu-satu. Itu gunanya selain kita ingin membersihkan hati kita dari eh, sampah-sampah yang kotor itu tadi, itu akan nanti menguatkan hati kita. Dan nanti kalau kita terbentur sesuatu hal permasalahan, kita nggak akan mudah baperan. Kita nggak akan mudah gampang galauan lagi. Itu benar-benar terjadi. Dan itu terjadi pada saya di 2021 ke 2022. Kemudian setelah saya ikut lagi TS riset pada saat itu riset kedua, di sana juga akhirnya diperkuat lagi nih. Akhirnya kalau ada hal benturan-benturan apapun dari luar, hati kita nggak goncang. Itu benar-benar terjadi. Karena apa? Karena sampah-sampah emosi kita ini sudah kita kuras. Tapi setelah kita kuras itu, kita nggak akan diam saja di situ kita kuras, kita bersihkan saja, enggak. Kita setelah menguras bersih sampah-sampah emosi kita di dalam hati kita, nanti setelah itu kita isi dengan banyak hal kebaikan-kebaikan. Kita bantu orang lain dengan terapi self. Kita bantu orang lain dengan mungkin kita sering-sering bersedekah dan sebagainya. Itu ada di nanti di Total Solution di jurnal keberuntungannya yaitu jurnal luck faktornya itu sendiri. Kita diminta untuk mengisi kebaikan setelah kita menguras sampah-sampah yang kita bersihkan. Nanti dengan sendirinya kita masuk ke happiness tuh. Kalau kita sudah healingnya oke, dengan sendirinya kita akan bahagia nih. Mau kita ada masalah apapun terjadi dalam kehidupan kita sudah nggak pernah peduli lagi. Karena kita punya kebahagiaan sendiri nih. Kita punya kebahagiaan hati kita sendiri. Kalau kita sudah happy, otomatis kesuksesan itu akan hadir. Makanya kenapa teman-teman banyak yang mengatakan kepada saya, kok rezeki saya mampet ya, kok kenapa duit nggak datang, kemudian kok hal kejadian-kejadian permasalahan kok nggak selesai-selesai ya. Karena kitanya setelah kita healing, kita nggak happy nih dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita masih belum enjoy. Kita masih belum enjoy apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah healing, kemudian kita sudah happy, nanti otomatis nanti kesuksesan pun akan hadir. Di sini saya juga ada beberapa teman-teman yang sudah praktek juga ilmu chef dari Total Solution itu saya amati banget. Jadi teman-teman yang mengikuti di dalam grup grup chef terkecil saya itu terlihat sekali tuh saya amati itu kalau mereka benar-benar praktek, healingnya sudah praktek, nanti otomatis happiness-nya akan terbentuk sendiri nih. Dan kemudian yang terjadi adalah kesuksesan mereka itu juga hadir. Banyak keberuntungan-keberuntungan nggak terduga itu juga hadir. Bahkan juga rezekinya juga yang tadinya seret gitu kan, yang tadinya tidak lancar, itu dengan sendirinya
terbuka dengan sendirinya. Kemudian setelah itu kita masuk ke greatness-nya. Kita masuk ke wilayah ya kita harus bermanfaat kepada orang lain seperti itu. Dan nanti di malam hari ini saya ingin sedikit memberikan setelah kita kena dari 5 masalah itu tadi ya penderitaan, masalah sakit fisik, masalah emosi, masalah mungkin hubungan, finansial dan spiritual ya mungkin ya. Nah, supaya kita penguatan hati kita seperti yang saya judulkan di dalam hal flyer saya itu kan di sana kita preview self kemudian dengan kita mengakses 5 kondisi hati nih. Nah, obatnya itu ada di 5 kondisi hati ini. Teman-teman yang di sini boleh kok kalau setelah praktek ilmu self ini tidak percaya dengan terapinya ataupun tidak percaya mungkin kalau diterapi dengan sefternya ya ataupun terapisnya nggak boleh percaya dengan terapisnya juga nggak apa-apa. Tapi yang teman-teman harus yakini itu adalah bahwa kesembuhan apapun, penyelesai masalah apapun dari kehidupan teman-teman semua yang hadir di sini, itu adalah teman-teman yakin saja kepada Tuhan ataupun Allah yang maha menyembuhkan, yang maha menyelesaikan segala macam permasalahan kehidupannya teman-teman. Sebetulnya ya terapi self ini itu hanya 20% saja, tetapi 80%-nya penyembuhnya itu adalah kita yakin bahwa Allah itu adalah pemberi solusi ataupun pembuka jalan solusi ataupun yang menyelesaikan segala macam keluhan-keluhan kita nih. Kalau kita ada keluhan apapun ya kita yakin aja sama Allah pasti di balik segala permasalahan kehidupan kita itu di sana adalah nanti Tuhan akan turun tangan membantu kita. Karena apa? Karena Tuhan itu sendiri yang memberikan permasalahan itu nggak akan membiarkan kita menderita terus-menerus itu nggak akan kok. Tapi dia akan memberikan kebaikan-kebaikan yang akhirnya kalau kita memohon ampun kepada Tuhan ya udah otomatis nanti kebaikan pun akan Tuhan turunkan ke dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama di dalam hal kondisi kondisi hati ya, ini adalah obat penyembuhnya nih. Jadi saya memberikan teori terlebih dahulu di sini sebelum kita nanti praktek ya. Jadi yang pertama adalah kita harus yakin nih, yakin bahwa segala pemulih ataupun penyembuh di dalam kehidupan kita, penyelesai persoalan, ya pemberi solusi di dalam kehidupan kita itu adalah yakinlah hanya kepada Tuhan. Yakin ya. Yang pertama adalah yakin, kemudian yang kedua adalah kita harus khusyuk. Nanti di dalam hal terapinya ini kita harus khusyuk. Kita harus benar-benar mengakses nih hati kita hanya kepada sang penyembuhnya, yaitu Tuhan. Seperti itu. Kita harus khusyuk. Dengan cara nanti ada caranya kita di dalam hal terapi self kita biasanya diminta untuk tune in. Kita merasakan sakit kita, penderitaan kita seperti apa. Nah, di sana kita nanti akan khusyuk, kemudian kita minta nih, kita terima permasalahan kita, kemudian kita pasrahkan, kita minta, kita kembalikan lagi. Penyelesainya adalah Tuhan, seperti itu. Kemudian setelah kita khusyuk, kita masuk ke I-nya, yaitu ikhlas. Apapun permasalahan kehidupan kita, apapun sakit yang kita rasakan, di sakit fisik maupun emosi, nah kita ikhlaskan semua, kita ridho, apapun kita terima dengan ikhlas, hati kita dengan lapang, supaya apa? Supaya enak nanti. Banyak teman-teman yang kalaupun ada permasalahan kehidupan apapun, itu banyak nggak terimanya. Itu termasuk saya dulu tuh, di 2019, pada saat saya sudah keluar, saya tuh masih nggak terima pada saat itu. Kok saya diperlakukan kayak gini ya sama teman saya, padahal dia sudah selama ini saya angkat, istilahnya saya angkat ke permukaan untuk dikenal di banyak orang nih, gitu kan. Sudah saya promosikan kemana-mana, tetapi yang ada adalah kayaknya saya yang dijatuhkan oleh dia, gitu kan. Kemudian tidak hanya jatuh saja sih, pada saat itu juga setelah saya resign, ternyata banyak hal istilahnya omongan-omongan yang nggak enak tuh di luar yang masuk ke saya tuh tiba-tiba saya mendapatkan info
dari WA itu kan, "Wah kok saya dapat informasi tentang Mbak Hovi yang nggak enak ya," itu kan. Nah itu akhirnya siapa yang nggak ngedrop kayak gitu tuh. Kemudian ya itu, karena saya tidak terima dengan ikhlas, kemudian sakitlah itu kan, semakin sakit itu kan. Kayak misalkan di sini saya ada tisu ya teman-teman ya. Kalau kita nggak ikhlas ya, nggak ikhlas menerima segala macam permasalahan kehidupan kita itu kan, ya ini tisu ini nggak akan jatuh dan ini akan kita genggam terus. Mau sampai kapan kita kita mengakses rasa sakit yang seperti ini nih? Kita nggak terima, kita nggak ikhlas, akhirnya kita genggam terus tisunya. Mana tisunya? Tisu ini adalah permasalahan kita ya. Nah, mana tisunya akan jatuh kalau kita genggam terus gitu kan. Kita nggak ikhlas, kita nggak terima, kita nggak ridho nih. Kita banyak protesnya kepada Tuhan nih. Kapan nih? Kok why me God? Why me God? Itu kan. Kemudian Tuhan ya akan mengatakan ya why not itu kan. Lah kamu tuh siapa itu kan? Kamu tuh cuma hambaku itu kan. Lah aku nih siapa itu kan? Aku nih Tuhanmu yang punya kehidupanmu. Mau kamu tak jungkir balikan kayak gimana ya? Ya ini aku tuh kan, kalau Tuhan kan seperti itu kan. Nah, kalau kita nggak terima, isunya nggak akan turun. Dan ini kalau saya genggam terus, ini tangan tangan saya akan sakit gitu kan. Nah, kalau dengan kita dengan menerima dengan ikhlas itu kan, kita ridho dengan apapun segala permasalahan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, akhirnya kita kita perlahan-lahan akan melepas nih, melepas, merenggangkan, akhirnya enak kan. Nah, ini lama-lama nanti isunya akan jatuh dengan sendirinya. Nah, permasalahan kehidupan kita tuh juga seperti itu. Kalau kita sudah menerima dengan ikhlas segala permasalahan kita, maupun itu sakit fisik, mau itu nggak punya uang, mau itu apa ya, istilahnya emosi dan lain sebagainya, itu kan kalau kita terima dengan ikhlas, akhirnya permasalahan kita dalam hal bentuk isu ini kita lepaskan, itu akan jatuh seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita tuh seperti itu. Kalau kita masih belum terima, kita masih mempertanyakan ke Tuhan, kenapa ya kok rezekiku nggak datang-datang ya? Kenapa kok pekerjaanku kok masih kayak gini ya, masih mampet segala macam, belum ada jalan keluarnya. Kok permasalahan sakit fisikku kok bertambah terus ya, rasa sakitnya itu kan bahkan tambah parah nih. Nah, kita kalau banyak mempertanyakan dan banyak protesnya seperti ini, kenapa kok saya diperlakukan jengkel sama orang seperti ini ya? Kok saya diperlakukan nggak adil sama pasanganku kayak gini ya? Kalau kita banyak protesnya kayak gini, yang ada adalah kita adalah meracuni diri kita sendiri dan akhirnya sakit nih. Akhirnya tisunya nggak jatuh-jatuh, tetap sakit di tangan ini dan kalau kita bisa menerimanya, otomatis dia akan merenggang dan dia akan jatuh. Tisunya akan jatuh. Nah, kalau kita bisa menerima segala permasalahan kehidupan kita, apapun bentuknya ya teman-teman ya, itu nanti permasalahan kita akan diurai dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menerima dengan ikhlas dan ridho apapun yang diberikan kepada Tuhan. Enak nggak enak, nikmat nggak nikmat, ya sudah dinikmati aja. Ya, diterima semuanya. Nanti dengan sendirinya, setelah itu kita masuk ke P-nya, yaitu kita masuk ke pasrah, dan akhirnya segala permasalahan yang sudah berat itu tadi ya, kalau kita sudah pasrahkan semua ke Tuhan, ya sudah dilepaskan semuanya ke Tuhan, sudah manut nurut apa yang menjadi kehendakmu, nanti segala permasalahan kehidupan kita apapun bentuknya itu nanti Allah ataupun Tuhan selesaikan dengan sendirinya. Kalau kita benar-benar sudah pasrah ya, karena biasanya kalau pasrah ini agak berat gitu kan, sudah dipasrahin kita masih ngarep lagi itu kan, masih belum belum bisa memasrahkan sepenuhnya kepada Tuhan, masih ngarep-ngarep kok kapan ya kok solusi ini kapan ya datangnya itu kan ya. Kalau kita sudah pasrahkan ke Tuhan ya sudah diterima aja, tapi tetap setelah selain kita tetap pasrah, kita tetap harus ikhtiar. Kita nggak boleh pasrah diem aja nggak ngapa-ngapain, itu nggak bisa kayak gitu. Pasrahnya tetap harus ikhtiar kepada apa yang ingin kita kita capai, apa yang kita kita inginkan seperti itu. Jangan hanya pasrah-pasrah gitu aja. Kalau kita pasrah, akhirnya nanti ujungnya kita nggak ngapa-ngapain ya, yang ada adalah putus asa itu kan bukan pasrah itu namanya. Jadi kita selain pasrah ya sudah kita tetap kita pasrahkan kepada Tuhan ya kita di dunia ini kita tetap ikhtiar apapun yang terjadi seperti itu. Mau nanti diberikan hal tersebut kepada Allah pencapaian kita ya
alhamdulillah, kalau nggak tercapai ya kita tetap alhamdulillah gitu loh. Kita nggak akan mengeluh lagi. Karena itu sudah jalan terbaik dari Tuhan ya. Kemudian kalau sudah pasrah kita masuk ke syukurnya nih. Biasanya ada ya orang menyampaikan kalau ada permasalahan kan kita ketemu teman kemudian kita ngomong ya ya sudah yang sabar aja itu kan. Nah, biasanya kalau ngomong sabar ini kan susah itu kan. Apa yang sudah permasalahan sudah sepelik ini kok kita diminta sabar nih. Ini kadangnya yang pikiran ini nih. Karena saya juga pengalaman sendiri nih. Kalau ada permasalahan bertubi-tubi, nggak selesai-selesai, yang ada ini pikiran ribut ini kan ya sudah sabarin aja itu kan. Ini di kepala kita ini, pikiran kita ini eh, jadi hantunya nih. Sabar dari Hong Kong gitu kan. Oh, sudah permasalahan bertubi-tubi kayak gini kok kita diminta sabar itu kan. Dan makanya kenapa di save kita diminta untuk syukur. Karena dengan kita bersyukur, akhirnya nikmat itu akan Tuhan tambahkan. Dan itu ada tertulis di Al-Quran ya. Kalau kita mampu bersyukur, akhirnya kenikmatan-kenikmatan itu nanti Allah tambahkan nih di dalam kehidupan kita. Makanya di save itu juga ada teknik. Kalau setiap kita ada satu masalah, mari kita cari dua rasa syukur yang bisa kita syukuri. Apa nih yang bisa kita syukuri? Misalkan kita nggak saat ini ya, misalkan tadi ada yang ngomong kena tekanan darah tinggi ya. Nah, dari sakit ini kalau misalkan sering sering kambuh ya, apa nikmat syukur yang bisa saya rasakan nih? Mungkin ya, kalau ini saya menganalisanya dengan rasa sakit darah tinggi itu sering kumat gitu kan. Akhirnya apa? Kita di rumah rasa syukurnya apa coba? Kita bisa diperhatikan lagi oleh anggota keluarga kita kan seperti itu. Akhirnya kita dirawat nih dengan anggota keluarga yang lainnya. Kemudian kita lebih banyak beristirahat di rumah itu kan, lebih banyak tidak ada aktivitas-aktivitas berat yang kita lakukan itu kan. Akhirnya apa? Kita bisa me time dengan Tuhan nih. Orang yang sakit itu biasanya kalau kita istilahnya berdoa itu lebih banyak mustajabnya loh. Makanya saya pernah tuh di 2021 akhir itu saya pada saat itu saya kena sebuah sakit yang itu cuma gara-gara saya jengkel sama salah seorang penulis saya nih. Dia dibimbing nggak bisa, terus kemudian saya jengkelnya cuma sepele sebetulnya sih. Kemudian itu nggak langsung saya rilis pada saat itu. Pada saat itu nggak saya rilis, akhirnya apa? Itu menjadi tumpukan sampah emosi dan saya bisa sakit sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai di akhir tahun 2021 tuh saya kira saya sudah mau diminta kembali sama Tuhan tuh. Mau diambil aja nyawanya tuh pada saat itu. Tapi alhamdulillah sama Allah masih diberi kesempatan kehidupan sampai di 2023 ini. Nah, itu tuh saya juga itu tuh. Saya jengkel sama orang, tidak saya rilis. Akhirnya ya itu menjadi tumpukan sampah emosi saya nggak terima itu kan di sana. Terus kemudian ya itu dari sana akhirnya ada salah seorang teman saya menyampaikan, kenapa kamu kok masih protes aja, nggak sembuh-sembuh, dirasakan kayak gitu. Kemudian tanya kepada Allah, coba cari nikmat syukurmu dari sakit itu. Akhirnya dari nikmat sakit itu saya cari itu kan dengan cara apa? Dengan akhirnya saya bersyukur saya masih diberi sahabat yang mengingatkan saya pada hal kebaikan-kebaikan. Kemudian saya juga akhirnya di sana jadi belajar nih lebih banyak istirahatnya kemudian dengan rilis diri sendiri lagi gitu kan. Itu adalah nikmat-nikmat syukur yang akhirnya saya akses gitu kan. Dan juga pada saat saya sakit itu saya lebih banyak mengakses pada doa-doa keinginan saya di ke depan nih seperti apa nih. Dan yang namanya orang kalau sudah doa di wilayah sakit itu kan itu bisa mustajabnya luar biasa tuh yang Tuhan Tuhan kabulkan kepada kita itu kan ya ambil sisi kebaikan yang seperti itu. Misalkan kita ada permasalahan apa itu kan misalkan finansial itu kan, oh iya kita masih diberikan keluarga yang masih bisa membersamai kita nih, kita masih diberi
rumah yang masih bisa berteduh nih, kan seperti itu. Kemudian anak-anak masih diberikan kesehatan pada saat kita nggak punya finansial, ya alhamdulillah kok anak-anak nggak sakit, gitu kan. Ataupun anggota keluarga kita nggak ada yang sakit nih. Nah, ini kan bisa disyukuri, itu kan seperti itu. Makanya kita di-save akhirnya ya itu tadi, kita pakai 5 kondisi hati nih yang harus kita jaga. Kita yakin kepada Tuhan, yaitu sebagai penyembuhnya ataupun pemberi solusi permasalahan kita, kemudian kita harus khusyuk nih. Kita harus khusyuk, apapun yang terjadi ya ini kita harus khusyuk itu kan. Kita harus bisa merasakan dengan sendirinya kehusyukan ya kita hidup ya hanya untuk hari ini kan. Tidak kembali ke masa lalu ataupun kita tidak mengkhawatirkan yang ada di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke ikhlas. Kita menerima apapun segala permasalahan kita dengan ikhlas dan ridho. Karena kalau kita banyak protesnya, kita nggak ridho, ya akhirnya permasalahan akan ditambah lagi sama Tuhan. Kemudian kita masuk ke pasrah. Kita pasrah kepada Tuhan, yaitu ya udah kalau kita sudah ridho ya kita pasrahkan semua permasalahan kita kembalikan kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita masuk ke syukur. Apapun permasalahan kita, itu kan cari nikmat syukur yang bisa kita akses seperti itu. Mungkin itu kondisi 5 hati ya. Ini nanti akan terpakai di wilayah kita terapinya, teman-teman. Kita akan terapi di pada malam hari ini ya. Kita akan terapi. Saya nggak akan berlama-lama lagi kepada teman-teman karena ini sudah malam banget ya. Nah, sudah hampir jam 9. Kita akan terapi ya teman-teman ya, supaya teman-teman di sini tahu rasanya nih. Tahu rasanya kalau kita terapi seperti apa. Silakan teman-teman chat di kolom komentar. Kita terapi wilayah sakit fisiknya dulu ya. Kita nggak usah masuk ke wilayah emosi karena mungkin kalau di sini ada yang baru-baru. Kalau kita masuk ke emosi takutnya nanti ada reaksi-reaksi tertentu. Kalau masuk terlalu dalam bisa sampai nangis, bisa sampai biasanya muntah-muntah ataupun marahnya semakin terpicu ataupun emosi negatifnya akan semakin terpicu. Nah, di sini saya malam hari ini ingin mengajak teman-teman untuk terapi bersama-sama di wilayah hal sakit fisiknya dulu nih, yang ringan-ringan deh. Yang ringan-ringan apa yang dirasakan pada saat malam hari ini yang nggak enak di tubuhnya. Silahkan teman-teman akses dan sekalian juga teman-teman harus siapkan air minum ya. Karena ini sebagai nanti energi pengganti karena kita adalah terapi SAFE ini adalah terapi energi ya teman-teman ya, dari energi yang tidak enak itu akan digantikan dengan energi yang baru. Jadi saya minta teman-teman di sini untuk mempersiapkan air minumnya masing-masing. Kita akan terapi bersama-sama dan nanti juga silakan diakses, silakan di-chat di sini di kolom komentar apa yang dirasakan pada malam hari ini di tubuhnya nih. Misalkan, oh Mbak Uwi saya lagi sakit kepala nih. Nah, sakit kepalanya ini di wilayah mana nih? Apakah di samping kanan ataupun di samping kiri ataupun di belakang ataupun di depan ini kan? Nah, mana sakit sakit kepalanya yang dirasakan? Oke. Ini ada Bu Zul yaitu nyeri head ya. Untuk yang lainnya silakan bisa di kolom chat ya pada malam hari ini apa yang dikeluhkan di fisiknya ya saat ini. Mungkin ada sakit di tangan ataupun di kaki, itu nanti dispesifikkan tangan kanan atau tangan kiri, kaki kanan atau kaki kiri. Oke, kalau tensi tinggi apa yang dirasakan Ibu, Bu Eni, yang saat ini dari tensi tinggi itu? Apakah pusing ataukah mungkin apa ya istilahnya kayak berputar-putar kepalanya atau gimana? Oke, sakit pinggang atau boyok sakit ya. Heeh. Nyeri di kepala belakang, sakitnya skala 7, oke. Yang tadi untuk yang tensinya, apa yang dirasakan dari tensi naik itu? Yang dirasakan di tubuhnya yang nggak enak dari tensinya. Karena biasanya kalau tensi tinggi itu oke, sesak di dada.
Oke. Nyeri pinggang 3. Nah, sesak di dadanya itu kira-kira dari 0 sampai 10 rasa sesaknya di angka berapa, Ibu? 0 sampai 5 itu sedang, kalau 6 ke 10 itu sudah sangat-sangat sakit banget, bukan sudah sesek banget gitulah istilahnya. Oke, pilek nggak sembuh-sembuh. Ya, skalanya 5. Untuk yang dada tadi, ada di kisaran berapa? Sesak di dada tadi itu. Pileknya yang dirasakan apa? Apakah mampet atau mungkin ingusnya keluar terus atau gimana? Oke, sesak 3, capek lebih terasa. Oke. Yang lainnya, ada yang lain lagi? Yang keluhan-keluhan sakit fisiknya, kita masuk ke sakit fisik dulu. Pada teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Oke, kalau sudah nanti, oke, mampet ya. Yang sekarang ini lebih ke mampetnya atau ke keluarnya? Nanti yang diterapi yang dirasakan pada saat sekarang ini ya, bukan nanti yang bangun tidur ataupun yang sedang siang hari keluar keluar ingusnya itu kan. Oke, kalau gitu kita persiapkan air minumnya. Ini penting karena ini juga media sebagai nanti kita doa ya sebelum kita masuk ke terapinya. Kita perlu ini untuk media doanya, kita masukkan energi positif ke airnya, kita transfer dengan energi cinta supaya bisa masuk ke tubuh kita yang tadinya energinya nggak enak tersebut. Kemudian saya ingin menyampaikan di SAFE itu ada di terapinya ada tiga step ya. Yang pertama kita adalah harus set up dulu, ini adalah doa, kita set up di kalimat doanya, kemudian kita tune in, kita rasakan nanti sakitnya seperti apa, dirasakan benar-benar. Kemudian yang ketiga adalah terapi ataupun tappingnya. Ini yang ketuk-ketuknya. Nanti ketuk-ketuknya yang pertama kita nanti set up-nya di dada kiri sini. Kemudian ini adalah doa, kita doakan apa yang menjadi keluhan kita tadi ya, yang sudah dituliskan. Kemudian kalau ini sudah, nanti kita ketuk di kepala, di titik satunya yaitu di ubun-ubun. Biasanya sih gini, dilihatnya seperti ini, dan jempolnya ini ada di titik mana, seperti itu. Ini ketukan satu, yang kedua adalah di pelipis mata sini, kemudian yang ketiga adalah di samping alis kita, di sebelah sini, lebih di apa ya, di tulangnya samping mata, kemudian di yang titik tiga, kemudian adalah di bawah mata, kemudian di bawah hidung, dan di bawah mulut. Kemudian nanti yang di sini, di collarbone ini adalah biasanya ada kelereng buletan gitu di bawah leher ya. Kelereng ini agak turun sedikit eh, di bawahnya kelereng tersebut. Ini nanti diketuk-ketuk di sini, kemudian di bawah ketiak, dan setelah itu di bawah payudara kalau bagi yang wanita. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama adalah kita minum terlebih dahulu ya teman-teman ya. Silahkan air minumnya diambil masing-masing. Kemudian ini didoakan bagi yang muslim, ini ditransfer energi cinta dari basmalah. Silahkan teman-teman doakan sebentar dengan dirasakan benar-benar energi cintanya ditransferkan ke air minumnya masing-masing. Ditransferkan, kemudian kalau sudah dirasakan benar-benar energi cintanya yang ditransferkan ke airnya, kalau diminum kemudian dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah diminum dengan Bismillahirrahmanirrahim, masuk tenggorokan, kita ucapkan Alhamdulillah. Seperti itu. Sudah semua ya? Sudah ditransferkan semua.
Kemudian kita masuk ke doanya ya. Nah, ini kalimat setup doanya, silahkan teman-teman ini wajib di dada sebelah kiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini adalah titik jantung dan titik ini adalah titik nyeri yang nanti akan terhubung di jantung kita. Silahkan tangannya dibahukan seperti ini, kemudian cari di wilayah dada sebelah kirinya kalau ditekan itu nyeri, kayak kesetrum gitu. Kalau ditekan itu kan nyeri, itu adalah titik di mana kita akan setup seperti itu ataupun doanya. Nanti doanya kita curhat ya teman-teman ya. Kita minta ke Allah ataupun Tuhan, "Ya Allah, walaupun saya sedang merasakan sakit yang apa tadi dikeluhkan sakitnya, misalkan dada saya, eee, sebelah kanan ataupun sebelah kiri rasanya sesak," itu kan. Walaupun dada saya terasa sesak, saya terima dengan ikhlas dan ridho, rasa tidak nyaman di dada ini, kemudian saya pasrahkan kesembuhannya ataupun hilangnya rasa sesak ini dari tubuh saya hanya kepadamu, seperti itu. Itu pun nanti juga yang lainnya, misalkan tadi ada, hidung mampet, ataupun mungkin yang sekarang dirasakan hidung mampet ataupun keluar ingus, nanti juga sama kalimat setup doanya, kemudian tadi yang sakit pinggang ya, yaitu pinggang sebelah mana tuh, pinggang bawah ataupun pinggang yang tengah, itu kan, seperti itu. Itu nanti juga sama, "Ya Allah, walaupun pinggang saya ini terasa sakit banget," itu kan, saya ikhlas dengan saya ikhlas terima dengan ikhlas dan ridho, kemudian rasa sakit di pinggang saya ini, nyeri di pinggang saya ini, dan saya pasrahkan ketenangan hati kesembuhannya hanya kepadamu. Jadi kalau sakit itu kesembuhannya ya, kalau biasanya emosi itu minta ketenangan, kebahagiaan, dan, kedamaian hatinya, seperti itu. Nah, silakan teman-teman cari titik nyerinya di sini di mana, kalau saya di sebelah sini. Setelah itu kalau sudah teman-teman, istighfar 3 kali bagi yang muslim, kalau yang, non-muslim bisa disesuaikan, minta mohon ampun kepada Tuhan. Setelah istighfar 3 kali, silakan sholawat 3 kali juga. Kalau sudah, silakan teman-teman rasakan nyerinya, rasakan sakitnya, sambil diputar-putar ya, bebas mutarnya ke kanan atau ke kiri. Yang jelas diputar-putar titik nyerinya, kemudian sampaikan kepada Tuhan. "Ya Allah," ataupun "Ya Tuhan, walaupun saat ini saya sedang merasakan sakit di tubuh saya, rasanya seperti apa? Sebutkan." Tadi yang misalkan, sesak dada, "Ya Allah, walaupun dada saya terasa sesak banget, saya terima dengan ikhlas dan ridho rasa sesak ini. Saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu." Tadi yang sakit pinggang juga sama, "Ya Allah, walaupun pinggang saya ini terasa sakit banget, rasanya nggak enak banget. Saya terima dengan ikhlas dan ridho sakit di pinggang saya ini dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu." Untuk yang tadi, yang hidungnya mampet ataupun yang keluar cairan ingusnya, "Ya Allah, walaupun hidung saya sekarang ini sedang mampet," jangan sebutkan nama sakitnya ya, karena itu nanti akan menjadi labeling di dalam diri kita. Jadi kita hanya ngomong ke Tuhan rasanya aja. "Walaupun hidung saya terasa mampet banget, untuk dibuat nafas ini rasanya susah," gitu kan. "Saya terima dengan ikhlas dan ridho rasa mampet di hidung saya ini dan saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu."
Saya ikhlas, saya pasrah. Ulangi kalimat setup-nya itu masing-masing dengan keluhannya masing-masing sebanyak 3 kali. Apa yang dirasakan, dimintakan kepada Tuhan. Ibaratnya kita setup ini adalah kita curhat nih sama Tuhan dengan keluhan kita masing-masing. Kalau sudah 3 kali, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Nanti tangannya kalau sudah diletakkan di atas pahanya masing-masing, sambil pejamkan matanya, rasakan lagi rasa yang nggak nyaman di tubuhnya itu. Misalkan sesak dadanya tuh kayak gimana, kalau sedang kumat, yang sedang kita rasakan sekarang ini kayak gimana, rasanya itu dirasakan lagi benar-benar. Kalau sesak itu seperti apa, terus kemudian kalau hidungnya mampet ataupun keluar air ingusnya terus-terusan, dirasakan banget, rasa nggak enaknya di hidung tuh kayak gimana, ataupun sakit pinggangnya atau keluhan yang lainnya. Silahkan dipejamkan mata, dirasakan lagi semuanya. Sambil ngomong ke Tuhan, "Ya Allah, saya terima semua rasa sakit di tubuh saya ini, rasa nggak enak di tubuh saya ini. Saya terima dengan ikhlas dan ridho. Saya pasrahkan kesembuhannya hanya kepadamu." Diulang lagi, dirasakan benar-benar semuanya, diterima dengan ikhlas dan ridho. Jangan dilawan, jangan diprotes. Terima semuanya dengan ikhlas dan ridho. Rasakan lagi, rasanya gimana, nggak enaknya di badan. Diakses benar-benar, dirasakan benar-benar rasanya kayak gimana. Kalau sudah, nanti sambil diketuk-ketuk di kepalanya, untuk yang tensi tinggi tadi, untuk titik satunya ini dilewati ya, untuk darah tingginya, untuk bagi yang punya keluhan darah tinggi ataupun tensi tinggi, titik satunya dilewati, nanti langsung ketuk-ketuk di sampingnya alis ini yang di tengah-tengah, langsung masuk ke titik 2. Bagi yang sekarang yang tidak punya keluhan darah tinggi, silahkan di ubun-ubunnya diketuk-ketuk sambil ngomong, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah." Diketuk-ketuk kepalanya. Yang punya darah tinggi langsung di titik 2-nya. Silahkan yang lainnya juga langsung ikut di titik kedua, di samping alisnya, di tengah-tengah itu. Sambil ngomong, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah." Kalau sudah masuk ke titik 3 di samping mata, di sebelah mata yang ada tulangnya itu diketuk-ketuk. "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah." Diterima semuanya, rasa sakitnya nggak usah dilawan. Rasa sakitnya, rasa nggak enaknya di badan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kalau sudah di bawah mata, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Terima semuanya, rasa nggak nyamannya di tubuhnya, lalu pasrahkan kesembuhannya hanya kepada Tuhan. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Kalau sudah di bawah hidungnya, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Lanjutnya di bawah mulut, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian masuk ke bawah leher yang ada tulang buletannya kayak kelereng itu, di bawahnya sedikit diturunkan. Lalu diketuk-ketuk, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kalau sakit fisik agak dilamain dikit di bawah leher ini ya, teman-teman. Supaya nanti nyaman di badannya nih. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian turun di bawah ketiak. Pas kalau diakses gini, di bawahnya pas ditepuk-tepuk dengan 4 jari
sekaligus. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian di bawah payudaranya, di bawah putingnya ya kalau wanita ya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Untuk yang laki-laki juga di bawah puting susunya ya, payudaranya masing-masing. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kalau sudah, silakan tangannya ditaruh di atas pahanya lagi. Kemudian rasakan kembali rasa sakitnya, terima semuanya dengan ikhlas dan ridho. Kemudian setelah itu tarik semua rasa nggak nyamannya di tubuh dengan tarikan nafas. Kemudian sambil di dalam hati sebut nama Tuhan ataupun Allah. Allah, ditarik semua rasa sakitnya, rasa nggak nyaman di tubuhnya. Lalu hembuskan pakai mulut dengan mengucap Alhamdulillah. Silahkan tarik lagi nafasnya. Semua rasa sakitnya ditarik. Pakai sebut nama Tuhan ataupun Allah. Kemudian keluarkan dengan Alhamdulillah. Yang terakhir, tarik semua. Jangan sisahkan rasa sakitnya di tubuh. Tarik semua dengan tarikan nafasnya. Sambil sebut nama Allah ataupun Tuhan. Tarik semuanya, jangan disisahkan. Kemudian keluarkan pakai Alhamdulillah. Sudah. Kira-kira apa yang dirasakan nih sama teman-teman semuanya? Yang tadi levelnya ada 5 ataupun 3, sekarang sudah turun berapa nih? Ataupun yang masing-masing tadi skalanya di atas, tinggi, sudah turun ke berapa nih? Silahkan di kolom chat untuk di-chattingkan. Oke, dari 5 turun 1 ya. Alhamdulillah. Sudah cukup banyak tuh, turunnya 4. Nanti kalau mau diturunkan lagi bisa caranya seperti tadi ya. Di tapping-tapping seperti tadi, turunnya nanti akan jadi 0. Oke, siap. Wah, dari 3 langsung 0 nih. Oke, nyeri kepala tadi 7, sekarang 3. Oke. Yang masih ada sisa-sisanya silakan nanti di tapping masing-masing. Caranya sama seperti tadi. Ini tadi masih baru titik 9 ya. Sebetulnya ada yang lengkap sampai di jari-jari, tapi itu diajarinnya nanti di kelas training yang 2 hari ataupun yang 25 hari nanti yang dibawakan oleh Pak Faiz langsung. Oke, itu memang minta tidur ini. Efek ngantuknya ya, teman-teman. Ya itu tadi praktek sedikitnya tentang chef ya, icip-icipnya yang hanya sedikit, yang hanya 9 aja nih, 9 titik aja. Itu pun masih setengah juga, belum setengahnya lagi. Sebetulnya harus komplit ya kanan kiri ya. Ini tadi baru setengahnya sudah kelihatan. Tadi yang 3 jadi 0, yang 7 jadi 3, yang 5 jadi 1. Ini sudah cukup lumayan perubahannya terasa banget. Nanti bisa diulang lagi sama teman-teman masing-masing ya, bisa dinolkan sendiri. Bisa dinolkan sendiri nanti sama teman-teman di rumah masing-masing. Tekniknya sama, nanti bisa dipraktekin sendiri. Tetapi nanti kalau mau yang lebih komplit, teman-teman bisa ketemu di programnya Chef ya teman-teman ya. Ada yang harganya cukup ringan,
maupun yang lumayan. Tapi untuk yang lumayan ini juga nanti teman-teman dapat ilmunya lengkap. Ada ilmu tentang family-nya juga, kemudian eh, ada tentang ilmu family-nya juga, ada ilmu tentang anak-anaknya juga, kemudian ada pembersihan sampah emosinya juga, teman-teman. Ada pembersihan sampah emosinya juga. Kemudian ini yang penting nih, pembersihan sampah emosi itu sangat penting sekali buat teman-teman karena untuk bisa masuk ke happy, terus kemudian untuk penguatan hatinya itu ada di pembersihan sampah emosinya. Ini kadang yang berat untuk dilakukan sih untuk teman-teman yang lain. Bahkan saya dulu juga di awal-awal juga sama, berat melakukan itu. Karena harus pembersihan sampah emosi dan itu wajib 50 lagi. Wajib 50 yang harus dibersihkan. Ini ada program yang terdekat ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman kalau di sini ada yang ngundang datang ke sini, bisa menghubungi yang ngundang teman-teman. Siapa yang ngundang ke Zoom pada malam hari ini untuk mendapatkan info lebih lanjut. Ini kelasnya nanti kayak gimana sih? Itu tadi icip-icipnya. Nanti ada kelas yang 2 hari juga. Untuk teman-teman ada 2 hari ini di Malang ya. Namanya Self Total Solution. Itu besok minggu depan, tanggal 24 dan 25 Juni. Kalau yang dari luar kota silakan hadir bisa ke Malang. Saya siap menyambut dengan teman-teman panitia yang lainnya nanti di Kota Malang. Ini harganya Self Total Solution agak lumayan tinggi, sekitar 3.500.000 ya teman-teman ya. Tapi itu ilmunya komplit. Teman-teman bisa dapat Safe for Family, Safe for Children, kemudian ada terapi jarak jauh, ada terapi orang yang tidak mau diterapi. Kemudian ada juga nanti loving kindness-nya juga diberikan. Kemudian ada pembersihan sampah emosinya. Nah, itu yang akan diberikan di Self Total Solution. Ilmunya komplit, teman-teman. Nah, ini Self Total Solution yang ada di Malang. Harganya 3.500.000. Kemudian kalau misal kok mahal banget ya, itu kan teman-teman bisa ikut program yang Self Instant Healing itu hanya 295 saja. Di situ teman-teman bisa self healing sendiri dengan terapi self kayak tadi itu, tapi nanti uh, Pak Faiz sendiri yang menyampaikan ilmunya via video. Itu bisa teman-teman akses, bisa teman-teman simak dimanapun dan kapanpun. Bisa diulang-ulang juga karena ada di video ya, teman-teman, video YouTube dibagikan kepada teman-teman. Kemudian nanti juga bisa langsung membantu orang lain. Ini kalau ada keluarga yang misalkan nanti ada keluhan emosi ataupun sakit fisik, teman-teman sudah bisa bantuin. Tapi kalau yang tadi di Self Total Solution ini lebih komplit, teman-teman bisa nanti terapi jarak jauh. Ini saya sering pakai nih terapi jarak jauh ini. Orangnya di luar kota, dia lagi ada keluhan apa, saya bisa bantuin nih dari kota Malang ataupun dari kota manapun itu kan untuk diterapi jarak jauh. Kemudian juga nanti bisa terapi orang yang tidak mau diterapi. Kita terapi orang ini kok bermasalah ya, itu kan. Akhirnya apa? Dengan diam-diam kita terapi sendiri itu. Nanti orang tersebut akan berubah nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa dapatkan di Self Total Solution. Kali ini ada di Kota Malang. Juga ada yang online. Online ini Pak Faiz sendiri nanti ada mentoring 25 harinya bersama Pak Faiz. Itu besok tanggal 20 Juni dimulainya. Harganya 3.200.000. Silakan teman-teman yang di sini hadir, kalau ada yang ngundang, silakan hubungi yang ngundang, ataupun kalau nggak ada nanti bisa menghubungi admin admin saya yang ada di dalam grup ya. Yang tadi kirimkan link Zoom-nya teman-teman di grup HBS itu kan, seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semuanya di sini. Karena ini sudah malam ya, 9:30. Besok weekend, selamat berlibur.
Dan besok untuk yang wilayah Kota Malang bisa hadir, mungkin hadir di preview lagi yang offline teman-teman, dan baksosnya. Nanti saya bisa terapi secara langsung teman-teman di lokasi, seperti itu. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan selamat malam, selamat istirahat. Kalau yang tadi masih belum nol, itu nanti sebelum tidur itu bisa diulangi lagi, tekniknya sama seperti tadi, dan doanya juga sama seperti tadi yang disampaikan oleh saya, seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Oke, 3 ke 1 itu nanti dikurangi lagi ya, diterapi lagi bisa nanti jadi 0. Nanti rasanya lebih enak itu nanti di tubuh. Besok pagi bangun saya yakin tubuhnya lebih segar lagi. Seperti itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada teman-teman pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan selamat istirahat. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf lahir batin. Yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah langsung. Silahkan diambil baiknya, diambil manfaatnya kepada teman-teman semuanya masing-masing. Selamat istirahat dan sampai jumpa di pertemuan Zoom berikutnya. Seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Terima kasih Bu Pufi. Oke, selamat Sampai malam ketemu. semuanya.